Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Masih semangat ya untuk mengikuti kegiatan daring di pagi hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya. Amin amin ya robbal alamin. Bertemu kembali dengan Ibu Ajidah dan pelajaran apa hari ini? Iya, bahasa Indonesia yang nanti kita akan belajar bersama-sama. Sebelumnya kalian ambil buku bahasa Indonesia kalian buka halaman 9. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang menulis kosakata berdasarkan gambar, sekarang kita belajar menulis laporan tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Kalian sudah siap? Kalau sudah, Ibu Ajidah akan menjelaskan di halaman 9. Kalian dengarkan dan cermati apa yang kalian dengar dan lihat. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri. Hewan dan tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Hewan dan tumbuhan tumbuh dan berkembang biak. Cara setiap makhluk hidup berkembang biak pun berbeda antara satu sama lain. Jadi makhluk hidup itu berkembang biaknya antara makhluk hidup satu dan lainnya berbeda. Contohnya, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Kambing berkembang biak dengan cara melahirkan. Semua perbedaan itu dapat ditulis ke dalam laporan. Apa yaitu laporan? Laporan adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan atau penelitian. Suatu laporan yang baik dibuat menggunakan kata baku dan kalimat yang efektif. Apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Misalnya, kamu ingin membuat laporan tentang makhluk hidup, hewan dan tumbuhan yang hidup di lingkungan sekolahmu. Kalian bisa buka di halaman 10. Sebelum membuat laporan, kamu dapat mengamati hewan dan tumbuhan di lingkungan sekolahmu. Perhatikan ciri, makanan, tempat hidup, keadaan, hingga cara hewan dan tumbuhan tersebut berkembang biak. Nah, jika kalian ingin membuat sebuah laporan, kalian harus mengamati suatu objek itu dengan teliti. Kalian amati apa yang ada di dalam sebuah objek itu. Untuk memudahkan kalian, laporan dapat dibuat menggunakan format tabel seperti di halaman 10 ini. Ini contohnya Paramita yang sekolah di SD Nusa Bangsa. Paramita ini membuat sebuah laporan pengamatan di sekolahnya. Seperti ini contohnya, laporan pengamatan pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup di sekolah SD Nusa Bangsa. Di sini tulis namanya, nama Paramita Dewi, kelas 3A. Di sini Paramita mengamati sebuah objek ada berapa ya? Ada 3. Yang pertama ada mawar atau bunga mawar. Nah, bunga mawar ini jenis makhluk hidup apa? Tumbuhan atau hewan? Kalau tumbuhan ditulis tumbuhan, kalau hewan ditulis hewan. Bunga mawar ini jenis makhluk hidup tumbuhan. Ciri makhluk hidup tersebut apa? Ternyata Paramita mengamati bahwa bunga mawar itu batangnya memiliki duri. Hasil pengamatannya ditulis di sini. Tempat hidupnya di mana? Di kebun sekolah. Makanan bunga itu apa? Air dan pupuk. Keadaan tumbuhannya bagaimana?
tumbuh dengan subur karena setiap hari diberi air dan pupuk sehingga tumbuhnya subur. Cara perkembangbiakannya bagaimana? Dengan batang yang ditanam. Ini adalah sebuah pengamatan atau penelitian pada sebuah bunga mawar. Ini ada kucing, ada juga pohon jambu. Kalian bisa baca sendiri ya. Oke, ini kan contoh laporan pengamatan yang ada di sekolah Paramita. Untuk lebih jelasnya, agar kalian bisa lebih paham, kita belajar membuat sebuah laporan seperti di halaman 11. Kalian buka bukunya halaman 11 di kegiatan 1.3. Kalian di sini disuruh menulis sebuah laporan tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Bukan di sekolah, tetapi di tempat tinggal kalian semuanya. Ya, nanti di sini kalian tulis laporan pengamatan pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup di tempat tinggalku. Nama, siapa, kelasnya, apa ditulis. Ada 4 kolom. Ibu Hajidah kasih contoh 1. Misalnya gini, nomor 1. Nama makhluk hidup, ayam. Jenis makhluk hidup, hewan. Ciri makhluk hidup yang Ibu Hajidah amati, ayam itu ciri-cirinya yang bulunya berwarna hitam, kakinya 2. Tempat hidup di kandang ayam belakang rumah. Makanan ayam itu apa? Misalkan jagung, keadaannya sehat. Dan ini kalian tambah 1 kolom lagi, cara perkembangbiakannya. Ini belum ada. Cara perkembangbiakannya. Ayam itu berkembangbiak dengan cara apa? Bertelur. Ditulis ini bertelur. Jadi nanti kalian menambah 1 kolom lagi di sampingnya ini, ditulis cara perkembangbiakannya. Paham? Oke. Jadi tugas kalian apa? Mengamati sebuah objek atau makhluk hidup di tempat tinggalmu. Boleh hewan, boleh tumbuhan. Ini kan kolomnya ada 4. Yang 1 sudah dikasih contoh sama Bu Hajidah, jadi tinggal 3 yang kalian harus amati. 1, 2, 3. Ditulis di buku tulis. Paham? Alhamdulillah semua sudah paham. Mungkin ini saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wal akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.